Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memilih kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang sangat fakir dalam ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kaji pelajaran khasiat surat Al-Fatihah. Halaman 6. Kitab Majmu' Azim. Moga-moga jadi ulangan untuk saya dan pendengar sekalian. Aku mulai membaca kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi masalah makharijul Fatihah, makhraj Fatihah telah insyaallah telah saya uraikan dengan judul Makhraj Al-Fatihah di pengajian Ustadz Tengku Muhammad Syekhuna. Jadi kalau mau cari, silahkan cari aja, tekan gambar foto. Di situ ada semua pengajian-pengajian Ustadz Tengku Muhammad Syekhuna. Dan berhubung hari ini kita membuka pengajian masalah surat Al-Fatihah, jadi kalau masalah makhraj Fatihah telah saya jelaskan dan tidak saya jelaskan lagi di sini. Di pengajian Ustadz Tengku Muhammad Syekhuna, yaitu ditekan aja di halaman ini, di foto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khasiat surat Al-Fatihah. Khasiat surat Al-Fatihah adalah banyak, dan di antaranya ialah kita paskan dulu.
1. Barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang sebanyak 7 kali, insya-Allah dibuka pintu kebaikan dan dihilangkan segala kesusahan, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Jadi khasiat surat Al-Fatihah yang pertama adalah barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang. Setiap selesai sembahyang fardu 5 waktu, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Khasiatnya ialah insya-Allah dibukakan pintu kebaikan dan dihilangkan segala kesusahan, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Dengan sebab kita membaca 7 kali surat Al-Fatihah setiap selesai solat fardu, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan bagi kita. Dibukakan pintu kebaikan bagi kita dengan sebab kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali setiap selesai solat. Dan ditambah lagi dihilangkan oleh Allah dengan sebab kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali setelah selesai, setiap selesai solat fardu, dihilangkan oleh Allah daripada segala kesusahan-kesusahan, baik itu kesusahan itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Itu adalah khasiat kita membaca surat Al-Fatihah yang pertama. Kita ulangi, barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang sebanyak 7 kali, insya-Allah dibukakan pintu kebaikan dan dihilangkan segala kesusahan, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Siapa saja membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang sunat sebelum mengerjakan solat fardu subuh. Jadi barang siapa membaca surat Al-Fatihah, kapan dibaca? Setiap selesai sembahyang sunat. Yang sembahyang sunat itu kita kerjakan adalah sebelum mengerjakan solat fardu subuh. Sebelum kita melaksanakan fardu subuh, kita solat sunat. Selesai kita melaksanakan solat sunat, kita membaca surat Al-Fatihah. Berapa? Sebanyak 40 kali. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Maka insya-Allah apabila menghendaki kenaikan pangkat dapat berhasil. Dan apabila sakit segera sembuh. Dan apabila fakhir lekas jadi kaya. Dan apabila lemah maka segera menjadi kuat, dan apabila mengembara maka dihormati. Jadi barang siapa membaca surat Al-Fatihah setelah selesai mengerjakan solat sunat sebelum mengerjakan solat fardu. Jadi kita bangun ukuran setengah jam sebelum solat fardu supaya habis kita mengamalkan 41 kali. Jadi kita berwuduk, setelah selesai berwuduk kira-kira setengah jam lagi sebelum solat subuh kita mengerjakan 2 rakaat solat sunat. Kita niatkan terus solat sunat fajar. Setelah itu kita setelah salam kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Maka insya-Allah jika dikehendaki oleh Allah, apabila kita menghendaki kenaikan pangkat,
Misalnya kita bekerja ingin untuk dinaikkan pangkat ataupun ingin menghendaki kenaikan pangkat ini berhasil, dan apabila sakit segera sembuh. Misalnya kita sakit yang masih bisa kita solat. Misalnya kita sakit darah tinggi ataupun asam urat ataupun kolesterol ataupun lain-lainnya, ataupun kita mau dioperasi. Jadi kita solat sunat 2 rakaat sunat fajar, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah 41 kali, insya-Allah segera sembuh. Dan apabila fakir, lekas jadi kaya. Jadi misalnya seandainya kita ini adalah fakir, yang dikatakan fakir adalah tiada apa-apa seperti Nabi Isa. Baju aja yang menempel satu helai di badan, yang baju compang-camping. Rumah tidak ada. Makan pun memakan daun kayu. Itu orang fakir. Jadi kalau sekarang mungkin agak jarang begitu. Yang fakir begitu. Fakir sekarang-kadang sekurang-kurangnya baju banyak. Dan rumah mungkin ada. Jadi kita kembali ke pengajian. Jadi apabila fakir, lekas jadi kaya, dan apabila lemah, maka segera menjadi kuat. Jadi kalau seandainya kita lemah badan, maka obatnya adalah salat sunat fajar 2 rakaat, kemudian selesai itu membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Yang kita kerjakan adalah sebelum mengerjakan salat fardu subuh. InsyaAllah menjadi kuat. Yang lemah menjadi kuat, yang fakir menjadi kaya, dan apabila mengembara maka dihormati. Mungkin apabila kita ini sebagai mengembara, misalnya kita tugas di tempat-tempat pelosok ataupun jauh dari tempat tinggal kelahiran kita, maka alangkah baiknya kita untuk mengamalkan ini supaya kita dihormati dan tidak disakiti orang. Yang ketiga, barang siapa senantiasa membaca, ini senantiasa, barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang sebanyak 20 kali, maka insya-Allah banyak rezekinya. Jadi barang siapa membaca surat Al-Fatihah setiap hari senantiasa, tiap-tiap waktu, pokoknya tiap selesai solat kita membaca surah Al-Fatihah berapa? Sebanyak 20 kali. Setiap solat selesai solat subuh 20 kali, solat zuhur 20 kali, solat asar 20 kali, solat maghrib 20 kali, solat isya 20 kali. Insya-Allah banyak rezeki. Banyak rezeki kita kalau kita senantiasa mengerjakannya, mengamalkannya. Tidak akan mengalami fakir. Tidak akan mengalami fakir. Dan dibaguskan hal ihwal kita. Jadi dengan sebab kita amalkan 20 kali setiap selesai salat, dibaguskan juga hal ihwal kita. Mungkin kita lagi haru-hara, lagi apuh-apah, jadi enggak berketentuan, maka akan dibaguskan oleh Allah Ta'ala hal ihwal kita. Dan dibukakan hati dan tercapai cita-cita. Dibukakan hati dan tercapai cita-cita apa yang kita cita-citakan, dan dihargai oleh semua orang. Jadi orang-orang ada hormat kepada kita maksudnya. Dan oleh semua jin pun hormat kepada kita. Dan disegani oleh semua manusia serta jin. Jadi disegani oleh manusia segan kepada kita dengan sebab kita rutin mengamalkan surah Al-Fatihah 20 kali setiap selesai salat. Serta jin pun segan kepada kita. Jadi banyak kali khasiatnya. Dan dinaikkan pangkatnya. Jadi pangkat dinaikkan juga. Kalau tadi kita amalkan naik pangkat tadi, yang ketiga tadi adalah 41 kali sebelum solat subuh. Kalau ini setiap selesai solat 20 kali tapi. Kalau yang tadi 41 kali khusus sebelum solat subuh saja. Kalau ini setiap selesai solat, senantiasa maksudnya.
Jadi dinaikkan juga pangkat kita. Dan diselamatkan dari segala maksud jahat orang dan jin. Jadi kalau ada orang yang bermaksud jahat kepada kita ataupun jin bermaksud jahat kepada kita, maka dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita membaca, mengamalkan surat Al-Fatihah 20 kali setiap selesai solat fardu. Yang keempat, khasiat surat Al-Fatihah. Barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang fardu sebanyak 100 kali, maka insya-Allah dapat memperoleh segala apa. Jadi, barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang fardu sebanyak 100 kali. Kalau yang tadi 20 kali. Ini 100 kali setiap selesai solat kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali subuh, 100 kali selesai solat subuh, selesai solat zuhur 100 kali, selesai solat asar 100 kali, selesai solat maghrib 100 kali, selesai solat isya 100 kali. Rutin kita baca. Maksudnya rutin maksudnya senantiasa, selalu kita baca. Insya-Allah dapat memperoleh segala apa. Insya-Allah dapat memperoleh segala apa yang diinginkan dengan cepat. Jadi apa saja hajat kita dengan secepat kilat Allah mengabulkan. Yang kelima, barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai sembahyang subuh sebanyak 125 kali, insya-Allah tercapai apa yang dimaksud. Ini mujarab, tidak dapat diragukan lagi. Jadi barang siapa senantiasa membaca surah Al-Fatihah setiap selesai solat subuh. Kalau tadi adalah yang keempat tadi, setiap selesai solat 5 waktu. Ini adalah yang kelima, adalah kita membaca surah Al-Fatihah setiap selesai solat fardu subuh. Selesai kita solat subuh, kita mengamalkan membaca surah Al-Fatihah berapa? Sebanyak 125 kali. 125 kali. Insya-Allah tercapai apa yang dimaksud. Jadi apa yang kita maksud, yang kita rencanakan, insya-Allah tercapai. Ini mujarab, tidak dapat diragukan lagi. Ini adalah ilmu untuk tunaikan hajat. Apa hajat kita? Maka caranya kita amalkan ini surah Al-Fatihah 125 kali. Waktunya adalah selesai solat subuh. Apa yang kita maksud insya-Allah tercapai. Ini mujarab, tidak dapat diragukan lagi. Ini mujarab. Doa mujarab, tidak ragu lagi. Jadi dengan catatan, jangan sekali, senantiasa ini. Senantiasa. Barang siapa senantiasa membaca surah Al-Fatihah setiap selesai sembahyang subuh sebanyak 125 kali, insya-Allah tercapai apa yang dimaksud. Ini mujarab, tidak dapat diragukan lagi. Jadi ini adalah menurut kitab Majmu' Azim yang saya bacakan ini, halaman 10. Kemudian kita sambung lagi. Yang keenam, khasiat surah Al-Fatihah. Barang siapa senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap selesai menjalankan sembahyang sunat ba'dal maghrib sebelum pindah dari tempat yang semula sebanyak 40 kali. Jadi ini yang keenam. Waktunya lain pula lagi. Waktunya adalah selesai solat sunat ba'dal maghrib. Jadi selesai solat fardu maghrib, ada sunat rawatib yang dinamakan ba'dal maghrib. Jadi setelah kita selesai melaksanakan solat sunat ba'dal maghrib, kita mewiridkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Setelah selesai solat sunat ba'dal maghrib, kita mengamalkan
mewiridkan surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Kemudian memohon kepada Tuhan apa yang diinginkan, maka insya-Allah segera diberi. Ini juga mujarab. Jadi yang tadi adalah setelah selesai salat fardu subuh sebanyak 125 kali. Itu mujarab, tidak dapat diragukan lagi, dengan catatan senantiasa. Ini begini juga, dengan catatan senantiasa juga. Kita mewiridkan surat Al-Fatihah setiap selesai salat fardu maghrib. Selesai salat sunat ba'dal maghrib. Fardu maghrib, sesudah itu kita salat sunat, kita mengamalkan, mewiridkan. Jadi insya-Allah apa yang kita inginkan maka akan segera diberi oleh Allah Ta'ala. Ini juga mujarab. Tapi yang tadi 125 kali. Waktunya selesai salat subuh. Mujarab, tidak dapat diragukan lagi. Kalau yang satu ini, yang ke-6 ini adalah selesai salat sunat ba'dal maghrib. Jumlahnya 40 kali. Jadi 40 kali. Kemudian memohon kepada Tuhan apa yang diinginkan, maka insya-Allah segera diberi. Ini juga mujarab. Ini adalah doa mujarab juga. Kita sambung lagi. Yang ke-7. Barang siapa senantiasa membaca surah Al-Fatihah setiap waktu sahur, waktu tengah malam sebanyak 40 kali. 41 kali. Maka insya-Allah dibukakan baginya pintu rezeki dan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Ini ada juga. Jadi barang siapa, yang ke-7, barang siapa senantiasa membaca surah Al-Fatihah setiap waktu sahur. Jadi kita waktu di bulan puasa, mungkin kita waktu sahur sering bangun. Jadi kita pergunakan kesempatan itu untuk kita membaca, mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Maka insya-Allah dibukakan baginya pintu rezeki dan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau seandainya kita sekarang mau bisa juga untuk bangun tengah malam, sepertiga malam, itu lebih bagus. Itulah kita membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi ini adalah surah Al-Fatihah semua, khasiat surah Al-Fatihah yang ada di kitab Majmu' Syarif ini, Majmu' Azim. Kita sambung lagi. Jadi ini 41 kali di tengah malam. Ataupun sekurang-kurangnya di waktu sahur. Jadi dibukakan baginya pintu rezeki dan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Yang ke-8. Barang siapa dirantai, garis miring di borgol. Dirantai ataupun di borgol. Tapi na'udzubillah min zalik. Tapi kita berlindung kepada Allah daripada sedemikian. Moga-moga kita jangan sampai dirantai ataupun diborgol. Tapi kalau sudah dirantai ataupun diborgol, bagaimana? Jadi apabila membaca surah Al-Fatihah sebanyak, orang yang sudah dirantai ataupun diborgol, apabila ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak, kita balik dulu. Berapa? Sebanyak 20, sebanyak 121 kali. Jadi kita sudah dirantai, sudah diborgol, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 121 kali. Kemudian ditiupkan kepada rantai. Jadi rupanya kita tiup setelah kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 121 kali. Kemudian ditiupkan kepada rantai. Ditiupkan ke rantai. Ataupun borgol tadi. Kita tiupkan. Ditiupkan kepada rantai atau borgol tersebut. Sebanyak 10 kali. 10 kali kita tiup. 10 kali kita tiup di rantai yang ada di tangan kita ataupun di borgol yang ada di tangan kita.
insya-Allah rantai atau borgol tersebut dapat lepas. Terlepas rantai dan borgol tadi dengan sebab kita membaca surat Al-Fatihah 121 kali. Tapi membacanya harus dengan khusyuk. Jadi tapi kita bacanya dengan khusyuk. Jangan selagi kita baca, kita mata ke sini sekali, ke sana sekali. Tidak khusyuk. Arti khusyuk adalah hazir hati, tetap anggota. Itu makna khusyuk. Hazir hati, tetap anggota. Itu. Jadi hazir hati kita kepada Allah Ta'ala, anggota kita tetap. Itulah yang dinamakan khusyuk. Jadi membaca surah Al-Fatihah 121 kali tadi, apabila kita diborgol ataupun dirantai, kita bacanya dengan khusyuk, dengan hazir hati dan tetap anggota, maka insya-Allah terlepas borgol itu dengan kita tiup 10 kali. Yang ke-9, barang siapa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali, kemudian ditiupkan pada air yang telah tersedia sebelumnya sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali tiupan, maka apabila air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit panas serta diusapkan di mukanya dan diusapkan di bagian. Jadi ini barang siapa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Yang dibacanya itu di air, di dalam air aqua, misalnya aqua besar kan. Kita baca surah Al-Fatihah 41 kali. Kemudian kita tiupkan, setelah 41 kali kita tiupkan di air tadi. Air yang telah kita sediakan tadi. Maka apabila air tersebut diminum, kita minumkan kepada orang sakit panas, serta diusapkan, ambil air sikit, diusapkan pada muka dan diusapkan di bagian telapak tangan dan kaki, kemudian di seluruh tubuhnya, maka insya-Allah segera sembuh. Jadi kalau ada anak yang panas, yang naik panas suhu badannya, ataupun orang-orang lain, teman ataupun tetangga ataupun orang tua, maka kita bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di air, kemudian ditiupkan, kemudian air itu disapukan, diminumkan dan disapukan ke muka dan ke tangan dan ke kaki dan kepada seluruh tubuh, maka insya-Allah segera sembuh. Itu adalah khasiat surat Al-Fatihah. Maka kalau seandainya kita berhajat yang nomor mana, tinggal kita ulangi aja. Jadi berapa tadi? 10 khasiat surat Al-Fatihah. 9 surat khasiat surat Al-Fatihah yang telah saya bacakan tadi. Moga-moga menjadi manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wallah, demi Allah, a'lam yang lebih mengetahui, bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah di lain kesempatan, saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar, saya lalai ataupun saya ketiduran ataupun saya lagi menghayal, sehingga tidak konsentrasi dan apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya, sehingga saya salah dalam membaca dan salah dalam menyampaikan, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.